Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Nandra dengan NIM 240410602232 dari kelas PGMI 8. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa makalah untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah PKN MI atau SD dengan dosen pengampu Pak Agra Dwi Saputra MPD. Baiklah, saya akan membahas materi yang pertama, yaitu tentang identitas diri kita sendiri. Secara sederhana, identitas diri adalah cara kita mengenal dan memahami diri kita sendiri. Identitas diri mencakup nilai, keyakinan, sikap, serta peran kita dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai mahasiswa, identitas diri penting karena berkaitan dengan bagaimana kita bersikap, mengambil keputusan, dan menentukan arah hidup ke depan. Identitas diri tidak terbentuk secara instan, tetapi melalui proses yang cukup panjang. Salah satu faktor utamanya adalah keluarga, karena keluarga menjadi tempat pertama kita belajar nilai, sikap, dan kebiasaan. Selain itu, lingkungan sosial seperti teman sebaya juga sangat memengaruhi cara kita berpikir dan berperilaku. Pendidikan dan sekolah, termasuk dunia perkuliahan, turut membentuk identitas diri melalui pengalaman belajar, organisasi, dan interaksi akademik. Tidak kalah penting juga, budaya, agama, dan pengalaman pribadi juga membentuk cara kita melihat diri sendiri dan lingkungan sekitar. Nah, dalam prosesnya, identitas diri berkembang melalui beberapa tahapan. Ada tahap ketika seseorang masih bingung dengan jati dirinya atau belum memiliki tujuan yang jelas. Ada juga tahap ketika seseorang mengikuti pilihan orang lain tanpa banyak pertimbangan. Selanjutnya ada tahap pencarian, di mana individu mulai mencoba berbagai hal untuk menemukan jati dirinya. Tahap terakhir adalah ketika seseorang sudah lebih mengenal dirinya dan mantap dengan pilihan hidupnya. Nah, identitas juga bisa kita lihat dari kehidupan sehari-hari. Jenis kelamin memengaruhi cara kita memahami peran sosial. Hobi itu menunjukkan minat dan bakat yang bisa menjadi sarana pengembangan diri. Sedangkan bahasa menjadi identitas budaya sekaligus alat berkomunikasi utama dalam berinteraksi. Sementara itu agama berperan dalam membentuk nilai dan sikap hidup. Di rumah agama ditanamkan melalui kebiasaan dan keteladanan orang tua, sedangkan di sekolah agama diajarkan untuk membentuk karakter, seperti bersikap toleransi, saling menghargai. Baiklah, selanjutnya materi kedua yaitu tentang identitas kepada keluarga dan teman. Identitas seseorang itu tidak terbentuk secara tiba-tiba, tetapi melalui proses panjang yang dipengaruhi oleh budaya, suku, bahasa, dan agama. Budaya dan suku membentuk cara seseorang berpikir, bersikap, serta memandang nilai-nilai kehidupan. Bahasa menjadi alat komunikasi sekaligus simbol identitas yang menunjukkan asal-usul dan latar belakang sosial seseorang. Sementara itu, agama memberikan dasar nilai moral dan etika yang menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku. Semua unsur ini saling berkaitan dan membentuk keunikan di identitas setiap individu. Dalam proses pembentukan identitas tersebut, keluarga memiliki peran yang sangat penting karena menjadi lingkungan pertama tempat seseorang belajar nilai, norma, kebiasaan, dan sikap hidup. Mulai teladan orang tua, identitas diri mulai terbentuk sejak usia dini. Selain keluarga, sekolah juga berperan dalam membentuk dan memperkuat identitas melalui pendidikan, interaksi sosial, serta penanaman nilai toleransi dan karakter. Di lingkungan yang lebih luas, masyarakat membentuk individu belajar hidup bersama dan keberagaman, memahami perbedaan, serta menyesuaikan diri dengan norma sosial yang berlaku. Dalam kehidupan sosial yang beragam, menjaga dan menghargai perbedaan identitas menjadi hal yang sangat penting. Cara yang dapat dilakukan antara lain dengan bersikap terbuka terhadap perbedaan, tidak memaksakan pandangan pribadi kepada orang lain, serta menghindari sikap diskriminatif. Nah, selain itu, penting untuk membangun komunikasi yang saling menghormati, menumbuhkan empati, dan menghargai identitas setiap individu sebagai bagian dari kekayaan sosial. Dengan sikap saling menghargai ini, perbedaan identitas tidak menjadi sumber konflik, tetapi justru menjadi kekuatan dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis.
Baiklah, selanjutnya saya akan membahas materi yang ketiga, yaitu tentang sikap menghormati, menjaga, melestarikan keberagaman budaya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki keberagaman budaya yang sangat kaya. Keberagaman budaya dapat diartikan sebagai perbedaan adat istiadat, suku bangsa, bahasa daerah, kesenian, dan tradisi yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Nah, keberagaman ini terbentuk karena Indonesia itu terdiri dari banyak pulau, suku, dan latar belakang sejarah yang berbeda-beda. Meskipun berbeda, seluruh budaya tersebut menjadi bagian dari identitas bangsa Indonesia. Keberagaman budaya Indonesia dirangkumkan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, makna Bhinneka Tunggal Ika menunjukkan bahwa perbedaan budaya, suku, bangsa, dan adat istiadat bukanlah penghalang untuk bersatu, melainkan kekayaan yang harus dijaga bersama. Semboyan ini mengajarkan kita untuk hidup rukun, saling menghormati, dan menjunjung persatuan dan keberagaman. Sikap menghormati dan menjaga keberagaman budaya dapat diwujudkan melalui sikap toleransi dan saling menghargai. Nah, kita perlu menghormati perbedaan adat, kebiasaan, dan cara hidup orang lain, serta tidak merendahkan budaya yang berbeda dari budaya kita sendiri. Selain itu, penting untuk bersikap terbuka, tidak diskriminatif, dan mampu bekerja sama dengan siapapun tanpa melihat latar belakang budayanya. Jadi, upaya melestarikan keberagaman budaya dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti mempelajari dan menggunakan bahasa daerah, mengikuti kegiatan seni dan budaya, mengenal serta menghargai tradisi daerah lain, dan memperkenalkan budaya lokal melalui media sosial secara positif. Nah, selain itu, sebagai mahasiswa dan generasi muda, kita juga dapat mendukung pelestarian budaya dengan menghargai produk lokal, menghadiri acara budaya, serta menjaga sikap sopan sesuai nilai budaya bangsa. Baiklah, materi keempat saya akan membahas tentang karakteristik lingkungan rumah sekolah sebagai bagian NKRI dan sikap menjaganya. Lingkungan rumah dapat diartikan sebagai lingkungan tempat individu tinggal dan berinteraksi dengan keluarga. Lingkungan rumah memiliki karakteristik utama berupa hubungan yang bersifat akrab, adanya nilai kekeluargaan, serta pembentukan kebiasaan dan karakter sejak dini. Di lingkungan rumah, seseorang belajar nilai moral, etika, tanggung jawab, dan sikap saling menghargai. Oleh karena itu, lingkungan rumah menjadi fondasi awal dalam pembentukan kepribadian dan karakter warga negara. Sedangkan lingkungan sekolah adalah lingkungan formal, tempat berlangsungnya proses pendidikan dan pembelajaran. Karakteristik lingkungan sekolah meliputi adanya aturan, norma, kedisiplinan, serta interaksi antar guru, siswa, dan tenaga pendidik lainnya. Di sekolah, peserta didik tidak hanya memperoleh ilmu pengetahuan, tetapi juga pendidikan karakter, seperti kerjasama, toleransi, dan tanggung jawab. Nah, lingkungan sekolah berperan penting dalam mempersiapkan individu menjadi warga negara yang berpengetahuan dan beretika. Lingkungan rumah dan sekolah sebagai bagian dari NKRI. Lingkungan rumah dan sekolah merupakan unit terkecil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai yang diterapkan di rumah dan sekolah akan tercermin dalam kehidupan masyarakat dan berbangsa. Jika lingkungan rumah dan sekolah tertib, harmonis, dan menjunjung nilai persatuan, maka hal tersebut akan memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sikap menjaga lingkungan rumah dan sekolah sebagai wujud perilaku warga negara, sikap ini dapat diwujudnya dengan menjaga kebersihan, mematuhi aturan yang berlaku, menghormati anggota keluarga, guru, dan teman, serta menciptakan suasana yang aman dan nyaman. Nah, selain itu, menumbuhkan rasa tanggung jawab, disiplin, dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar juga merupakan bentuk nyata peran warga dalam menjaga lingkungan rumah dan sekolah. Baiklah, untuk materi kelima yaitu tentang lingkungan tempat tinggal sebagai bagian dari NKRI serta pentingnya kerjasama dalam keberagaman. Lingkungan tempat tinggal seperti keluarga, RT, RW, hingga desa atau kelurahan merupakan bagian paling dasar dalam struktur kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari lingkungan inilah nilai kebersamaan, kedisiplinan, dan tanggung jawab sebagai warga negara mulai terbentuk.
Jika lingkungan tempat tinggal terjaga dengan baik, maka hal tersebut akan ikut memperkuat keutuhan NKRI. Dalam kehidupan sehari-hari, lingkungan tempat tinggal diwarnai oleh keberagaman. Perbedaan suku, budaya, bahasa, agama, dan kebiasaan merupakan hal yang wajar yang tidak dapat dihindari. Keberagaman ini mencerminkan realitas sosial masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, sikap saling menghormati, toleransi, dan saling memahami sangat dibutuhkan agar perbedaan tidak menimbulkan konflik, melainkan menjadi kekuatan bersama. Agar keberagaman dapat terkelola dengan baik, kerjasama antar warga menjadi hal yang sangat penting. Kerjasama dapat diwujudkan melalui kegiatan gotong royong, musyawarah, serta berpartisipasi dalam kegiatan sosial di lingkungan tempat tinggal. Dengan adanya kerjasama, masyarakat dapat menyelesaikan berbagai persoalan bersama tanpa memandang perbedaan latar belakang. Kerjasama juga menumbuhkan rasa kebersamaan dan memperkuat ikatan sosial antar warga. Setiap warga memiliki peran penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Peran tersebut dapat ditunjukkan dengan mematuhi aturan lingkungan, serta menjaga ketertiban dan keamanan, serta aktif berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat. Selain itu, menjaga komunikasi yang baik dan menghargai perbedaan pendapat juga menjadi bagian dari upaya memperkuat persatuan dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya materi yang terakhir itu tentang struktur wilayah yang lebih luas, yaitu kabupaten, kota, dan provinsi sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta gotong royong sebagai wujud bela negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, dalam struktur wilayah Indonesia, kabupaten dan kota merupakan bagian dari pemerintahan daerah yang berada di bawah provinsi. Kabupaten dan kota memiliki fungsi penting dalam mengatur dan mengelola urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Meskipun memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda, seluruh kabupaten dan kota tetap berada dalam satu sistem pemerintahan nasional dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI. Di atas kabupaten dan kota terdapat provinsi yang berperan sebagai wilayah administratif yang mengordinasikan berbagai kabupaten dan kota di dalamnya. Provinsi ini memiliki peran strategis dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pembangunan, serta menjaga stabilitas dan persatuan wilayah. Keberadaan provinsi memperkuat hubungan antar pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam kehidupan masyarakat, nilai gotong royong menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Gotong royong tercermin dalam berbagai kegiatan seperti kerja bakti, musyawarah, dan saling membantu antar warga tanpa memandang perbedaan latar belakangnya. Melalui gotong royong, masyarakat dapat menciptakan kehidupan yang rukun, harmonis, dan saling peduli. Gotong royong juga dapat dipahami sebagai wujud bela negara. Bela negara tidak selalu dilakukan dengan senjata, tetapi dapat diwujudkan melalui sikap dan tindakan positif yang menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan bergotong royong, masyarakat turut menjaga stabilitas sosial, memperkuat solidaritas, dan mencegah konflik yang dapat mengancam keutuhan NKRI. Sebagai pelajar dan mahasiswa, kita memiliki peran penting dalam menjaga persatuan NKRI. Peran tersebut dapat diwujudkan dengan menghargai perbedaan, aktif dalam kegiatan sosial, menjunjung nilai kebersamaan, serta mematuhi aturan yang berlaku di lingkungan sekolah dan masyarakat. Nah, selain itu, pelajar diharapkan menjadi perubahan yang menanamkan semangat persatuan dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, struktur wilayah kabupaten, kota, dan provinsi menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang besar yang tetap bersatu dalam NKRI. Dengan mengamalkan nilai gotong royong sebagai wujud bela negara dan peran aktif pelajar, persatuan dan kesatuan bangsa dapat terus terjaga. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.